Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Eh, Pada saat ini kita tiba pada bagian terakhir dari sosialisasi eh, penerapan logic model dan eh, topik terakhir yang akan kita bahas ini adalah penganggaran berbasis kinerja. Nah, materi-materi yang saya sampaikan dari video-video sebelumnya dan video-video ini itu Bapak Ibu bisa lihat pada modul modul yang sudah kami susun mengenai penerapan logic model. Jadi jika ada hal-hal tertentu yang belum dimengerti dari penyampaian saya pada video ini, bisa dilihat kembali dalam modul tersebut. Ya, mari kita mulai. Nah, kita sudah banyak belajar mengenai bagaimana menggunakan logic model, dan logic model kita tahu itu menciptakan kaitan antara input, proses, output, dan dampak yang ingin kita capai. Nah, maka penggunaan logic model dalam menyusun program itu dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk mengalokasikan anggaran yang lebih banyak tentunya kepada program dengan dampak yang lebih penting dan berarti bagi masyarakat. Jadi sebenarnya itulah esensi dari penganggaran berbasis kinerja, memberikan anggaran pada program yang berdampak lebih besar. Ya, dan itu baru mungkin kita lakukan ketika semua program yang kita rencanakan itu memiliki logic model. Karena dengan demikian kita bisa melihat kepada logic model dari masing-masing program dan kita lihat, oh, mana program yang dampaknya bagus, mana program yang dampaknya besar begitu bagi masyarakat. Mana program yang dampaknya itu dibutuhkan. Jadi begitu. Sisi anggaran dari logic model itu muncul pada aspek input, yang mana input yang belum dimiliki oleh pelaksana program itu dapat diadakan melalui anggaran yang ada. Jadi misalnya seperti program pelatihan aplikasi digital tadi. Misalnya kita belum memiliki misalnya papan tulis. Nah, berarti nanti dalam penganggaran nanti dituliskan kita membutuhkan papan tulis. Nah, itu yang akan masuk anggaran. Tapi kalau misalnya kita sudah punya internet, kita misalnya sudah punya yang lain-lain, nah itu tentu tidak masuk dalam anggaran. Salah satu juga yang perlu masuk dalam anggaran dalam program tersebut adalah honor untuk instruktur. Nah, itu tentu perlu masuk dalam anggaran. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita juga sudah mempelajari mengenai bagaimana kita melakukan evaluasi ya Bapak Ibu. Evaluasi yang kita lakukan berdasarkan indikator kinerja, sebagaimana yang kita bahas pada video sebelumnya, itu juga bermanfaat untuk menentukan program mana yang akan terus mendapatkan dana dan program mana yang anggarannya itu dihentikan. Nah, program yang kita temukan berhasil untuk mencapai dampak yang diinginkan itu hendaknya terus dibiayai, ya. Sedangkan program yang tidak berhasil membawa dampak itu sebaiknya dikurangi atau dihentikan. Ini juga merupakan bagian dari penganggaran berbasis kinerja. Bagaimana kita melakukan penganggaran itu berdasarkan keberhasilan suatu program. Kalau programnya itu tidak berhasil, tentu kita perlu mengevaluasi apakah anggaran yang kita berikan itu terlalu besar. Sebab kalau misalnya anggarannya besar tetapi programnya tidak berjalan dengan efektif, tidak menghasilkan dampak yang diinginkan, maka tentu anggaran tersebut akan sangat sia-sia. Nah, oleh karena itu perlu kita melihat hal itu. Nah, program yang ditemukan tidak berhasil itu bisa kita evaluasi, kita hentikan, atau kita rancang ulang supaya bisa menghasilkan dampak yang lebih besar dan lebih baik. Nah, untuk lebih mudahnya, maka saya akan menyampaikan ilustrasi penganggaran berbasis kinerja. Nah, mari contohnya kita bandingkan ada dua program, misalnya yang dimiliki oleh suatu pemerintah desa. Pertama, program peningkatan keterampilan pelaku usaha kecil dalam berbahasa asing tadi. Kalau di dalam modul, saudara bisa menemukannya dalam gambar 2. Dan satu program lagi adalah program pelatihan mengenai cara menjual produk UKM di aplikasi daring dan bertransaksi melalui aplikasi dompet elektronik. Itu bisa Bapak Ibu lihat di modul di gambar 4. Ya. Nah, di sini kita lihat, kita review lagi ini logic model untuk
program peningkatan keterampilan berbahasa asing. Sedangkan yang gambar 4 ini merupakan logic model dari program pelatihan mengenai cara menjual produk UKM lewat aplikasi. Jadi gambar 2 mengenai pelatihan keterampilan berbahasa asing, gambar 4 ini mengenai pelatihan penggunaan aplikasi. Nah, kedua program ini sama-sama punya dampak jangka panjang pendapatan dari UKM yang meningkat. Ya, dampaknya diharapkan kedua program ini meningkatkan pendapatan para pelaku UKM. Tetapi proses output dampak jangka pendek yang mereka ingin capai itu berbeda, begitu. Nah, jadi kalau kita lihat kembali di gambar 2 di program keterampilan pelaku usaha kecil dalam berbahasa asing, di situ peningkatan pendapatan UKM itu berasal dari bertambahnya kelancaran pelaku usaha kecil dalam berkomunikasi dengan wisatawan asing, ya. Karena makin lancar berkomunikasi dengan wisatawan asing, maka transaksi dengan mereka itu jauh lebih banyak, sehingga pendapatan para UKM di sana lebih tinggi, ya, meningkat. Sedangkan kalau dari program UKM pelatihan aplikasi daring, peningkatan pendapatan dari pelaku UKM ini diharapkan terjadi itu melalui kemampuan para pelaku UKM menjangkau calon pembeli di luar desa. Ya, jadi lebih ke penjangkauan calon pembeli di luar desa, khususnya di daerah perkotaan, menggunakan aplikasi daring. Nah, misalnya setelah pemerintah desa melakukan berbagai macam pertimbangan, kemudian pemerintah desa memprioritaskan agar UKM mengalami peningkatan pendapatan melalui penjangkauan yang lebih luas pada calon pembeli dari luar desa. Jadi begitu cara yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Maka program yang akan mendapatkan prioritas anggaran tentu adalah program yang sesuai dengan prioritas tersebut. Dan di sini kita lihat bahwa program tersebut adalah program pelatihan melalui cara menjual produk UKM di aplikasi daring. Karena melalui program pelatihan aplikasi ini, UKM itu diharapkan nanti bisa menjangkau pembeli di luar desa. Beda dengan program pelatihan berbahasa asing. Itu akan membuat UKM itu bisa menjangkau, bisa berkomunikasi dengan wisatawan asing, begitu. Nah, ini tergantung pemerintah desa pertimbangannya, mau pilih yang mana alur peningkatan pendapatan UKM-nya. Nah, kalau di sini misalnya yang dipilih adalah melalui penjangkauan yang lebih luas pada calon pembeli di luar desa, maka yang dipilih adalah program pelatihan aplikasi daring. Jadi, menurut desain logic model tadi di gambar 4, program pelatihan aplikasi daring inilah yang akan membuat UKM-UKM mampu menjangkau calon pembeli dari luar desa. Dengan demikian, peningkatan pendapatan para pelaku UKM itu diharapkan dapat dicapai melalui perluasan jangkauan UKM-UKM tersebut ke calon konsumen di luar desa. Nah, setelah program itu dilaksanakan, kita lakukan yang namanya monitoring dan evaluasi, ya. Kalau monitoring itu terjadi saat program dilaksanakan, sedangkan evaluasi itu dilakukan setelah program dilaksanakan. Kalau hasil evaluasi menunjukkan bahwa indikator target itu terpenuhi, maka program itu berarti dianggap berhasil. Program bisa dilanjutkan dan anggaran itu bisa diberikan. Nah, kalau evaluasi menunjukkan bahwa indikator target tidak terpenuhi, nah program itu bisa dihentikan, bisa dimodifikasi. Nah, kita lihat kembali indikator target apa yang ditetapkan untuk program pelatihan aplikasi ini. Nah, di sini tunjukkan indikator kinerja, baseline, dan target. Nah, di sini dilihat bahwa baseline-nya keadaan situasi sekarang, persentase pembelian bulanan konsumen baru dari luar desa itu baru 30%. Nah, diharapkan nanti setelah program meningkat menjadi 60%. Ini targetnya. Kemudian pada keadaan sekarang atau baseline, rata-rata pendapatan bulanan UKM itu baru 20 juta rupiah per bulan. Nah, kalau misalnya program ini dilaksanakan, kita berharap targetnya nanti bisa mencapai 35 juta rupiah pendapatan bulanannya mereka. Nah, program ini bisa dianggap tidak berhasil jika pertama,
rata-rata persentase jumlah pembelian bulanan dari konsumen baru yang dari luar desa atas produk-produk UKM peserta pelatihan itu masih di bawah 60%. Jadi kalau kita lihat bahwa ketika kita melihat catatan pembelian dari UKM-UKM yang kita latih, kemudian kita lihat bahwa persentase pembelian dari luar desa itu baru 60% untuk konsumen baru itu berarti programnya tidak berhasil. Atau kalau misalnya kita melihat bahwa rata-rata pendapatan bulanan dari UKM peserta pelatihan itu belum sampai melewati atau melampaui 35 juta rupiah, berarti program ini dianggap tidak berhasil. Begitu. Nah, kalau misalnya kita menemukan hal seperti itu, bahwa indikator target itu kita tidak bisa penuhi, maka anggaran untuk program kita tersebut, program pelatihan aplikasi itu dikurangi dan dialihkan ke program lain yang sama-sama bertujuan meningkatkan pendapatan usaha kecil. Misalnya tadi ada program pelatihan berbahasa asing. Coba kita alokasikan ke sana. Siapa tahu di sana itu lebih efektif begitu. Lebih bisa mencapai dampak. Kalau sudah terbukti lebih bisa mencapai dampak, nah itu bisa diteruskan. Nah, atau bisa juga kalau misalnya pelaksana program bisa saja juga tidak mengurangi anggaran dari program pelatihan aplikasi tersebut, tetapi cara lain adalah misalnya proses atau bentuk dari program tersebut yang diubah sehingga lebih efektif. Nah, misalnya yang diubah adalah pelatihannya dibuat menjadi satu persatu ketimbang dilakukan bersama-sama. Jadi ketimbang dilakukan secara serentak oleh satu instruktur dalam alternatif melakukan perkunjungan satu persatu sehingga proses pelatihannya dapat dilakukan satu persatu. Nah, konsekuensinya anggaran untuk ruangan itu tentu mengecil ya. Atau anggaran untuk papan tulis tentu tidak ada karena kan datang langsung rumah ke rumah ya. Tetapi anggaran untuk honor instruktur barangkali akan lebih besar karena itu berarti dia harus melakukan banyak pertemuan karena dia harus menjumpai UKM itu satu persatu. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah desa atau pelaksana program, kira-kira mau memilih opsi yang mana. Nah, intinya penganggaran berbasis kinerja itu adalah penganggaran yang sensitif dengan capaian program dan dampak program. Anggaran akan lebih dialokasikan secara besar kepada program yang dampaknya dibutuhkan masyarakat dan terbukti efektif begitu. Terbukti bisa mencapai dampak tersebut. Nah, itu adalah esensi penganggaran berbasis kinerja. Sensitif terhadap dampak apa yang ingin dihasilkan. Jadi, dalam penganggaran berbasis kinerja tidak hanya dinilai besar kecilnya kegiatan, besar kecilnya output yang dibutuhkan, banyaknya proses dan hal-hal lain, tetapi yang menjadi fokus utama dari penganggaran berbasis kinerja adalah bagaimana program itu bisa mencapai dampak yang diharapkan. Begitu. Jadi, anggaran itu diberikan kepada program yang dampaknya lebih dibutuhkan oleh masyarakat, lebih besar, dan yang lebih berhasil, lebih sukses. Seperti itu. Nah, tentu Bapak Ibu dapat melihat kembali modul yang menjadi sumber dari presentasi ini untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci. Nah, dengan demikian berakhir pula sosialisasi yang kami lakukan di saat ini. Kami harap sosialisasi mengenai penerapan logic model ini akan membantu pemerintah desa dan masyarakat dalam menyusun program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang benar-benar menghadirkan dampak dan manfaat nyata, perubahan yang nyata bagi masyarakat tentunya demi masa depan desa yang lebih baik. Akhir kata, kami mohon maaf jika ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Desa Giri Purno semakin sukses, semakin berkembang, semakin sejahtera. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.